Badan usaha berbentuk koperasi. Masalah-masalah usaha dengan non-koperasi. Masalah yang dihadapi di dalam dunia usaha dan dialami oleh pengusaha menengah umumnya dan golongan ekonomi lemah pada khususnya berkisar pada masalah. Pertama, masalah permodalan. Permodalan dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain modal sendiri dari pihak saham, modal sendiri berupa bagian laba yang ditanam kembali, kredit investasi dari bank, pinjaman dari pihak ketiga. 2. Masalah kekurangan keahlian. Timbulnya masalah ini berhubungan dengan pemilik perusahaan oleh perorangan atau kelompok keluarga sehingga kemampuan mereka dalam mengelola perusahaannya sangat terbatas. 3. Bentuk perusahaan. Kecilnya perusahaan serta cara beroperasi secara tertutup sangat menghambat usaha untuk memperbesar perusahaan, termasuk kemampuan meningkatkan pemasaran hasil produksinya. Volume usaha yang kurang efisien menyebabkan biaya usaha menjadi tinggi. 4. Masalah pemasaran. Masalah pemasaran terdiri dari terbatasnya pemasaran oleh karena terbatasnya modal dan sarana, kekurangan pengetahuan para pengusaha mengenai prospek pemasaran, pola konsumsi masyarakat dan pola ekspor, serta beratnya persaingan dari perusahaan-perusahaan besar dalam dan luar negeri. Selanjutnya yaitu alasan menjadi anggota koperasi. Yang pertama ada alasan historis. Setelah Indonesia merdeka, salah satu yang dilakukan adalah memperbaiki taraf hidup rakyat banyak dengan pelaksanaan pembangunan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana terungkap dalam pasal 33 Undang-Undang 1945. Yang kedua, alasan politis. Apabila ada orang-orang yang termasuk golongan ekonomi lemah menyatukan diri dalam suatu badan usaha, maka secara tidak langsung menyatukan dirinya menjadi suatu kekuatan politis. Pendek kata, bersatu di bidang usaha akan membawa para pelaku ekonomi lemah ke posisi yang lebih kuat. Ketiga, alasan sosiologis. Dorongan atau naluri manusia untuk bergaul, perasaan ingin dihargai dan sebagainya menyebabkan manusia selalu ada keinginan untuk bersatu atau berkumpul dengan sesamanya. Rasa senasib sepenanggungan inilah biasanya yang mendorong seseorang untuk bergabung menjadi anggota koperasi. 4. Alasan ekonomis. Alasan ekonomis adalah pertimbangan kemanfaatan ekonomis yang akan diperoleh seseorang bila ia bergabung menjadi anggota koperasi. 5. Alasan yuridis. Alasan yuridis ini merupakan dasar yang secara langsung ikut menciptakan tumbuhnya iklim berkoperasi di suatu masyarakat, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan dan mendorong masyarakat untuk bersatu dan bekerja sama pada badan usaha koperasi. Selanjutnya yaitu partisipasi anggota pada koperasi. Partisipasi anggota pada koperasi. Partisipasi dalam koperasi ditunjukkan pula untuk menempatkan para anggota menjadi subjek dari pengembangan koperasi. Anggota harus terlibat di dalam setiap langkah proses pengembangan koperasi dari tingkat penetapan tujuan, sasaran atau penyusunan strategi, serta pelaksanaan untuk merealisasikan dan pengendalian sosial sesuai kepentingan anggota. Adapun faktor positif yang mempengaruhi partisipasi anggota. Yang pertama, perasaan kelompok yang kuat. Kedua, para anggota dan pengurus melaksanakan rapat-rapat dengan berhasil baik. Ketiga, para anggota membuat rencana koperasi. 4. Latihan bagi para anggota untuk memahami, menganalisis koperasi-koperasi, mengadakan perjanjian pada saat permulaan.
Faktor negatif yang mempengaruhi partisipasi anggota. 1. Manipulasi yang dibuat oleh bermacam-macam individu menyebabkan timbulnya erosi rasa ikut serta memiliki dari para anggota terhadap koperasi mereka masing-masing. 2. Kurangnya manajemen yang teratur dan keterampilan manajerial dari pengurus koperasi. 3. Kartu anggota tidak dibuat dengan baik, menimbulkan ketidakjelasan transaksi antar anggota dengan koperasi ataupun sebaliknya. 4. Kurangnya penyebaran informasi tentang penampilan koperasi seperti neraca, biaya manfaat, dan laporan statistik lainnya. Selanjutnya, tujuan dan nilai perusahaan. Menurut Gluck, 4 alasan mengapa perusahaan harus mempunyai tujuan, yaitu tujuan membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya. Tujuan membantu mengkoordinasi keputusan dan pengambilan keputusan. Tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. Tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan misi. Selanjutnya, nilai-nilai perusahaan. 1. Integriti, yaitu jujur, tulus, dan dapat dipercaya dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Yang kedua, care, bersikap peduli, berempati, dan responsif dalam memberikan pelayanan yang melebihi harapan stakeholder. Yang ketiga, open mind, bersikap objektif dan komunikatif untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Yang keempat, innovation, kreatif dalam segala hal untuk menghasilkan nilai tambah bagi stakeholder atau pemegang saham, pelanggan, karyawan, pemerintah, dan mitra kerja. Yang kelima, ada teamwork, bersinergi, dan bekerja sama untuk membentuk tim pemenang dan menghasilkan kinerja yang maksimal. Yang keenam, excellent, bekerja cerdas dan persisten untuk menghasilkan kualitas terbaik dalam mendukung keberhasilan perusahaan.